Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Asbabun nuzul surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Abu Hatim dan lainnya telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur Al-Hakam Ibnu Hibban yang ia terima dari Ikrimah dan Ikrimah menerimanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah pohon kurma. Hanya saja pohon pohon kurma miliknya itu salah satu tangkainya menjulur ke dalam rumah seseorang yang miskin lagi banyak anaknya. Apabila lelaki itu datang untuk memetik buahnya, ia langsung menaikinya dan memetik buahnya. Sewaktu ia naik dan memetiknya, tentu saja ada beberapa buah kurma yang terjatuh, lalu buah kurma terjatuh itu diambil oleh anak-anak si orang miskin tadi. Lelaki itu segera turun dari pohon kurmanya dan langsung mengambil buah yang terjatuh itu dari tangan anak-anak orang yang miskin itu. Apabila ia menjumpai buah kurmanya itu berada di mulut salah seorang di antara mereka, ia segera memasukkan jari telunjuknya ke mulut anak itu dengan maksud untuk mengeluarkan buah kurma itu dari mulut si anak. Lalu orang miskin itu mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Sekarang pergilah kamu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menemui pemilik kurma itu dan berkata kepadanya, "Berikanlah kepadaku tangkai pohon kurmamu yang menjuntai ke dalam rumah si fulan itu, dan kelak kamu akan mendapat pohon kurma di surga sebagai penggantinya." Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya aku telah diberi hal serupa dan sesungguhnya aku telah memiliki banyak pohon kurma. Tetapi tiada suatu pohon kurma pun yang lebih mempesonaku dan lebih banyak buahnya daripada pohon-pohon kurma itu." Setelah itu si lelaki itu pergi menemui lelaki lain yang tadi mendengar percakapan antara dirinya dan Rasulullah SAW. Kemudian lelaki lain itu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberikan juga kepadaku tawaran yang engkau ajukan kepada laki-laki tadi jika aku mengambil pohon kurmanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tentu saja." Kemudian lelaki itu menemui pemilik kurma dan sesungguhnya kedua orang tersebut sama-sama memiliki banyak pohon kurma. Lalu pemilik kurma itu berkata kepadanya, "Apakah kamu mengira bahwasanya Muhammad memberikan kepadaku pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurmaku yang menjulur ke rumah si fulan?" Maka aku menjawab, "Sesungguhnya aku pun telah diberi. Hanya saja aku senang pada buah yang dihasilkannya. Dan sesungguhnya aku memiliki banyak pohon kurma, tetapi tiada suatu pohon kurma pun yang lebih menakjubkan buahnya daripada pohon kurmamu itu. Apakah kamu mau menjualnya?" Pemilik kurma menjawab, "Tidak, kecuali jika aku diberi imbalan sesuai dengan apa yang kuinginkan dan aku rasa orang tidak akan mau menerima keinginanku." Lelaki itu berkata kepada pemilik kurma, "Berapa yang kamu maui sebagai imbalannya?" Pemilik kurma menjawab, 40 buah pohon kurma. Lelaki lain berkata, "Sesungguhnya keinginanmu itu aneh-aneh saja." Lalu lelaki lain itu diam berpikir sejenak, lalu ia berkata kepada pemilik kurma, "Baiklah, aku memberikan kepadamu 40 buah pohon kurma sebagai imbalannya. Tetapi jika kamu sungguh-sungguh, aku minta hal ini disaksikan orang lain." Lalu pemilik kurma itu memanggil kaumnya dan menyuruh mereka menyaksikan transaksi barter ini. Kemudian lelaki itu pergi menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu telah menjadi milikku. Sekarang aku berikan kepadamu." Kemudian Rasulullah SAW pergi menemui orang yang miskin tadi di rumahnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Pohon kurma itu kuberikan kepadamu dan anak-anakmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Wal-laili idza yaghsha," dan demi malam apabila menutupi cahaya siang. Imam Ibnu Katsir memberikan komentarnya bahwa hadis ini berpredikat gharib jiddan atau aneh sekali. Imam Hakim telah menyampaikan sebuah hadis
melalui Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair yang ia terima dari ayahnya yang telah menceritakannya bahwa Abu Kuhafah berkata kepada Abu Bakar, "Aku lihat kamu telah memerdekakan banyak budak yang lemah. Alangkah baiknya seandainya kamu memerdekakan budak-budak yang kuat yang mampu membela dan melindungimu, hai anakku." Abu Bakar menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melakukan demikian hanyalah karena mengharap pahala yang ada di sisi Allah." Kemudian turunlah ayat-ayat ini berkenaan dengan sikap Abu Bakar, yaitu firman-Nya surat Al-Lail ayat 5. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, hingga akhir surat. Imam Ibnu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Urwah bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakan 7 orang hamba sahaya yang semuanya disiksa oleh majikan mereka karena beriman kepada Allah. Berkenaan dengan sikapnya, turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya surat Al-Lail ayat 17. Wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka ila akhirih. Imam Bazzar telah mengetahkan sebuah hadis melalui Ibnu Zubair yang telah menceritakan bahwasanya ayat ini yaitu firman-Nya, padahal seseorang tidak pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Itu ayat 19. Diturunkan berkenaan dengan amal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lail, surat yang berarti malam. Surat ayatnya adalah ayat-ayat Makkiyah, 21 ayat, turun sesudah surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi semua apa yang ada di langit dan di bumi dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, apabila menampilkan dirinya. Lafaz idza yang ada pada dua tempat di atas hanya menunjukkan makna dzaraf atau waktu, sedangkan yang menjadi amilnya adalah fiil qasam. Wama, dan apa, lafaz ma di sini bermakna man, yakni manusia, atau dianggap sebagai ma masdariyah. Khalaqadz dzakara wal untha, yang dia telah menciptakannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Demikian pula setiap laki-laki dan perempuan lainnya. Adapun mengenai orang yang mempunyai dua kelamin dianggap sebagai laki-laki atau perempuan menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang yang bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengan siapapun, baik laki-laki atau perempuan, lalu dia berbicara dengan orang khunsa atau orang yang mempunyai dua alat kelamin, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian atau kerja kalian, lasyatta, memang berbeda-beda, beraneka macam. Ada orang yang beramal atau bekerja untuk mendapatkan surga dan dengan cara menempuh jalan ketaatan, dan ada pula yang beramal atau bekerja untuk neraka dengan cara menempuh jalan kemaksiatan. Fa'amma man a'ta, dan adapun orang yang memberikan, menginfakkan harta di jalan Allah, wattaqo, dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqo bil husna, dan membenarkan perkara yang baik, yaitu makna yang terkandung dalam lafaz la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dengan kata lain, infak di jalan Allah yang dilakukan dan bertakwanya kepadanya yang dijalankan itu tiada lain berangkat dari keimanannya kepada kalimah la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya tempat yang mudah, yaitu surga. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, artinya tidak membutuhkan pahala darinya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan perkara yang baik, fasanu yassiruhu, maka kelak kami akan menyiapkan baginya, menyediakan baginya lil usra,
tempat yang sukar yaitu neraka. Wama, dan tiadalah, huruf ma di sini bermakna nafi, yakni tiadalah. Yughni anhu maluhu idza taradda, berguna bagi dirinya harta miliknya apabila ia telah terjerumus ke dalam neraka. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami hanya kamilah memberi petunjuk untuk membedakan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Dimaksud supaya ia mengerjakan perintah kami dengan menempuh jalan yang pertama, dan kami larang dari menempuh jalan yang kedua. Wa inna lana lal wa inna lana lal wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka barang siapa yang mencari keduanya tanpa meminta kepada kami, berarti dia telah sesat jalan. Fa'anzartukum, dan maka kami peringatkan kalian, maksudnya kami takut-takuti kalian, hai penduduk Mekah, narong talazzo, dengan neraka yang menyala-nyala. Arti asal kata talazzo adalah tatalazzo, tatalazzo. Kemudian salah satu di antara kedua huruf tadi dibuang sehingga jadilah talazzo. Akan tetapi ada juga yang suatu qiraat yang membaca sesuai dengan huruf asalnya, tatalazzo. Fa'anzartukum naron talazzo. La yaslaha, tidak ada yang masuk ke dalamnya atau memasukinya illal ashqa, kecuali orang yang celaka. Sekalipun lafadz al ashqa ini menunjukkan arti yang paling celaka, tetapi maknanya adalah orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba, yang mendustakan Nabi Muhammad SAW, wa tawalla, dan berpaling dari iman. Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung dalam ayat lain, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendakinya. Dengan demikian berarti makna yang dimaksud adalah masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah masuk untuk selama-lamanya, yakni untuk menjadi penghuni yang abadi. Wasayujannabuha, dan kelak akan dijauhkan dari neraka itu, dihindarkan darinya, al-atqa, orang yang bertakwa. Demikian pula lafaz al-atqa sekalipun menunjukkan makna tafdil, tetapi makna yang dimaksud adalah at-taqiyyu, yaitu orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Upamanya dia mengeluarkannya bukan karena ria atau pamer dan gengsi, maka setelah itu harta yang dimilikinya menjadi bersih di sisinya nanti. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sewaktu ia membeli Bilal yang sedang disiksa oleh majikannya karena beriman. Setelah membelinya, lalu ia langsung memerdekakannya. Pada saat itu orang-orang kafir mengatakan bahwa tiada lain Abu Bakar melakukan hal tersebut karena ia telah berutang jasa kepadanya. Maka saat itu turunlah ayat ini. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, illa, melainkan tetapi hanya semata-mata ibtiro a wajhi rabbihil a'la, karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Artinya ia telah memberikan hartanya itu hanya karena mengharap pahala Allah. Wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan dari pahala pemberiannya itu di surga nanti. Makna ayat ini mencakup pula setiap orang yang mengerjakan amal perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kelak dia akan dijauhkan dari neraka dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.